Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. kami dari kelompok 11 Hukum Perusahaan kelas E akan mempresentasikan tugas akhir kami tentang restrukturisasi perusahaan. Halo, perkenalkan saya Friski Paradipta. Halo, perkenalkan saya Prasetya Nugraha Hutauruk. Halo, perkenalkan saya Salvia. Halo, perkenalkan saya Rafif Majid Hidayatullah. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Salsabila Suwa Mardani. Selamat menyaksikan. Baik, secara definisi, restrukturisasi perusahaan adalah kegiatan mengubah struktur sebuah perusahaan yang dibagi menjadi dua, yaitu downsizing dan upsizing. Downsizing terdiri dari tiga, yaitu sell-off atau penjualan unit, spin-off atau pemisahan unit, dan split-off atau pemecahan unit. Selanjutnya adalah upsizing yang terdiri dari dua, yaitu secara internal seperti menambah kapasitas atau unit produksi, dan secara eksternal seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi. Poin selanjutnya adalah dasar hukum atau legal basis dari restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 junto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Dan yang keempat, Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Keputusan 4/PM/2000 tentang Peraturan Nomor 9/H1 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang restrukturisasi perusahaan. Topik pertama yaitu tentang merger. Di dalam merger akan dibagi beberapa subtopik bahasan, yaitu antara lain yang pertama adanya pengertian merger. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT yang lain menjadi satu PT saja. Adapun pengertian merger itu diatur di dalam pasal 1 angka 9 UU PT yang menyebutkan merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang akan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri itu beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status dan hukum perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum. Subtopik kedua dari merger adalah alasan merger dan atau disebut juga dengan faktor pendukung merger. Faktor pendukung merger itu dapat dibagi menjadi 9 faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Melalui penggabungan, perusahaan itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan secara berkelanjutan dan menghemat biaya operasional melalui sinergi dan skala ekonomis. Faktor yang kedua yaitu adanya perbaikan manajemen. Penggabungan perusahaan itu dapat dilakukan untuk merestrukturisasi manajemen yang tidak efisien dan meningkatkan kinerja di dalam perusahaan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu adanya pengaruh informasi. Restrukturisasi itu diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang dapat mempengaruhi penilaian pasar dan meningkatkan nilai saham di dalam perusahaan tersebut. Faktor yang keempat yaitu adanya pertumbuhan perusahaan. Penggabungan dapat menjadi alternatif untuk pertumbuhan eksternal jika pertumbuhan internal itu tidak dapat dijangkau. Faktor yang kelima yaitu adanya pengalihan kekayaan. Penggabungan itu dapat mengalihkan kekayaan dari pemegang saham kepada pemegang hutang atau sebaliknya, tergantung pada perubahan resiko arus kas di dalam perusahaan tersebut. Untuk faktor yang keenam yaitu adanya alasan-alasan pajak. Penggabungan dapat dimotivasi oleh potensi penghematan pajak dan penggunaan dana yang menganggur. Untuk faktor yang ketujuh yaitu adanya diversifikasi. Penggabungan dapat dilakukan untuk melakukan diversifikasi bisnis dan mengurangi ketidakstabilan siklus laba. Faktor yang ke-8 yaitu adanya keuntungan-keuntungan leverage. Restrukturisasi perusahaan dapat mempengaruhi leverage keuangan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.
Faktor yang terakhir yaitu adanya alasan pribadi. Pemilik perusahaan pribadi mungkin ingin menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan publik dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas dan diversifikasi investasi. Untuk subtopik ketiga dari merger ada kelebihan dan kekurangan dari merger itu sendiri. Kelebihan merger yaitu pengambil alihan melalui merger itu lebih sederhana dan lebih murah daripada pengambil alihan yang dilakukan dengan cara non-merger. Sedangkan kekurangan dari merger adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham di masing-masing perusahaan tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham itu diperlukan waktu yang lama. Mungkin bisa saja terjadi perbedaan pendapat di antara para pemegang saham dan mengakibatkan persetujuan yang didapat itu memerlukan waktu yang lama. Untuk materi terakhir dari merger, kita akan memberikan salah satu merger yang terjadi antara Tokopedia dengan Gojek pada sekitar bulan Januari tahun 2021. Dua perusahaan itu bergabung untuk membentuk sebuah entitas baru yang dikenal dengan nama Goto Group. Nama Goto sendiri itu merupakan singkatan dari Gojek dengan Tokopedia. Goto juga memiliki makna yang mendalam, yaitu makna gotong royong. Merger Goto saat ini lebih ditunjukkan untuk melengkapi berbagai layanan yang bisa diberikan dari kedua perusahaan kepada konsumen yang menggunakan. Pasalnya, Gojek sendiri itu mempunyai kelebihan dari jasa on-demand dan pembayaran digital, sedangkan Tokopedia sudah kita ketahui bahwa Tokopedia itu merupakan salah satu aplikasi terbesar di bidang e-commerce. Tujuan diadakannya merger antara Tokopedia dengan Gojek yaitu untuk menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih kompetitif di dalam pasar yang terus berkembang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara yang dapat dilakukan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi atau pengambil alihan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian akuisisi terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pengambil alihan atau akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Perlu diketahui bahwa pengambil alihan kepemilikan merupakan proses pembelian saham perseroan terakuisisi oleh perseroan pengakuisisi sehingga perseroan ini memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham. Jadi, unsur penting dalam konsep akuisisi yakni kepemilikan, sebagian besar atau seluruh saham yang melakukan proses pembelian, sedangkan perseroannya sendiri masih tetap berjalan seperti biasa. Tetapi di bawah kendali perseroan pengakuisisi dikarenakan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham tersebut dikuasai oleh perseroan pengakuisisi. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan dilakukannya akuisisi atau pengambil alihan. Yang pertama, yakni sebagai upaya restrukturisasi finansial. Yang kedua, sebagai upaya untuk mengambil alih kontrol perusahaan pesaing. Yang ketiga, untuk menciptakan kekuasaan pasar substansial. Yang keempat, untuk menekan pesaing atau barrier to entry. Yang kelima, menekan pelanggan atau supply squeeze. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari akuisisi. Terdapat beberapa kelebihan-kelebihan dari akuisisi, yakni yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham, yakni dengan melakukan tender offer sehingga tidak memerlukan persetujuan manajer perusahaan. Dan yang ketiga, akuisisi memberi kesempatan untuk menciptakan lebih banyak manfaat bagi pengusaha maupun pasar, serta memungkinkan untuk mengembangkan model bisnis menjadi lebih luas dan lebih beragam. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan dari akuisisi atau mengambil alihan ini. Kekurangan tersebut yakni yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui akuisisi saham, maka akuisisi tersebut akan batal. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akan terjadi merger. Dan yang ketiga,
Pada dasarnya, saat perusahaan telah berhasil melakukan akuisisi, maka seluruh aset dan saham tersebut harus dibalik nama dan akan menimbulkan biaya legal yang sangat tinggi. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh dari akuisisi atau pengambil alihan. Salah satu contohnya yakni akuisisi PT Freeport Indonesia oleh PT Insalum pada tahun 2018. Di mana PT Indonesia Asahan Aluminium atau Insalum mengakuisisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia, yakni sebagai produsen tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Di mana akuisisi ini bertujuan untuk mengamankan sumber daya mineral strategis dan meningkatkan kepemilikan negara dalam industri pertambangan. Setelah kita mendengarkan penjelasan terkait dengan merger dan akuisisi, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan konsolidasi dalam proses restrukturisasi perusahaan. Yang pertama adalah definisi dari konsolidasi perusahaan. Konsolidasi perusahaan berdasarkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jungto pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan bahwasanya konsolidasi atau peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri tersebut, dan status badan hukum dari perseroan yang meleburkan berakhir akibat karena hukum. Setelah itu, latar belakang dari pelaksanaan konsolidasi perusahaan dalam rangka proses restrukturisasi perusahaan yang pertama bertujuan untuk memperbesar aset perusahaan atau income yang akan didapatkan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menghemat biaya operasional dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, memperkuat pondasi bisnis. Kemudian yang keempat, meningkatkan harga saham perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan diversifikasi produk dan usaha dari perusahaan. Selanjutnya, terdapat keuntungan atau kelebihan yang didapatkan oleh perusahaan yang mana mereka melakukan konsolidasi perusahaan atau peleburan dari beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang melakukan konsolidasi akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam hal menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Hal ini dikarenakan proses konsolidasi itu dilakukan lebih dari dua perusahaan yang melebur dan menjadi satu perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal modal tidak harus dilikuidasi, namun tetap masih dapat bertahan walaupun dengan perubahan-perubahan atau kebiasaan-kebiasaan yang baru. Di samping itu, terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan konsolidasi perusahaan. Yang pertama, dengan melakukan konsolidasi perusahaan, perusahaan yang lama tentunya akan hilang dikarenakan melebur menjadi satu perusahaan baru. Kemudian yang kedua, untuk mengenalkan perusahaan hasil konsolidasi perusahaan, dalam hal ini perusahaan-perusahaan baru, kepada masyarakat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga hasil konsolidasi perusahaan atau perusahaan-perusahaan baru itu harus melewati proses yang cukup panjang untuk agar dapat dikenal kembali kepada masyarakat secara luas. Dan tentunya beberapa kekurangan-kekurangan konsolidasi perusahaan yang lainnya. Dan yang terakhir, contoh kasus konsolidasi yang ada di negara Indonesia, yakni salah satu contohnya peleburan 4 bank BUMN yang terancam bangkrut akibat krisis moneter pada tahun 1997-1998, yakni Bank BDN, Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo yang melebur atau berkonsolidasi menjadi satu, yang mana seperti yang kita kenal sekarang yaitu Bank Mandiri. Baiklah, telah kami jelaskan secara komprehensif materi kali ini dan telah kita dengarkan secara bersama. Sekarang tibalah kita di poin kesimpulan, di mana rekan-rekan yang pertama secara keseluruhan, restrukturisasi perusahaan dapat melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi, di mana ketiga poin tersebut merupakan strategi yang umum yang digunakan dalam mencapai suatu pertumbuhan dan efisiensi yang lebih baik dalam suatu perusahaan. Dan perlu kita ingat bersama, teman-teman, bahwa suatu keberhasilan restrukturisasi sangat tergantung pada perencanaan yang matang, analisis yang tepat, serta implementasi yang efektif dan tepat, di mana
Paling penting juga perlu diingat bagi suatu perusahaan yang ingin terlibat nantinya, guna harus mempertimbangkan manfaat-manfaat potensial, tantangan yang ada, serta risiko-risiko yang kemungkinan terjadi terhadap restrukturisasi sebelum mengambil langkah-langkah ke depannya. Demikianlah penjelasan dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan melalui kelompok 11. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian.